Panwaslu kelurahan. Oh iya iya. Ini Pak. Kenapa? Ada kegiatan. Oke, pas saya di sini. Enggak, kita nggak ada kegiatan. Ibu-ibu emang kita kampanye di sini. Oh. Memang saya mau kegiatan di sini. Untuk tanpa. Oh, rasain Bu. Oh. Oke, harus wajib saya sebagai petugas harus melaksanakan itu. Jadi konfirmasi. Terima kasih ya. Ganjar dilaporkan ke Bawaslu soal pernyataan di debat. Ganjar dilaporkan oleh advokat pengawas pemilu karena dianggap mendesak dan memaksa Prabowo Subianto membuka data-data yang dianggap rahasia negara ke publik. Menurutnya hal itu dapat mengkhawatirkan keamanan di Indonesia. Iya toki. Emang data apa sih? Anies dilaporno, saiki Ganjar dilaporno. Sekalian wis gak usah pemilu, langsung pelantikan presiden, wakil presiden, pendukung-pendukung 01, 03 ditangkepi kabeh. Masa gitu doang dilaporkan? Kalau penilaian presiden, kalau saya sih enggak. Misalnya rahasia negara, apa rahasia negara yang harus dibongkar? Enggak ada kan rahasia negara yang dirahasiakan. Kalau rahasia negara itu misalnya intelijen, strategi penyerangan, peta. Tuh. Ini kalau bicara soal anggaran, kok anggarannya segitu, gitu. Kok situasi anunya begitu kan itu bukan rahasia. Nggak ada yang ini soal anggaran. Rahasiakan dari pertanyaan itu. Gimana debat semalam? Debat semalam tidak ada perdebatan di kalangan publik. Paslon 3 menang di semua lini. Nggak ada perdebatan tentang itu. Kenapa? Nah itu iya ajakan menurut saya ya silakan aja kalau Pak Anies mau datang yang diajakkan. Tetapi menurut saya itu debat. Debat itu ya datanya dibuka di debat itu bukan ngajak ngomong berdua. Dan tidak semua yang ditanyakan tuh rahasia. Rahasia itu ada undang-undang yang disebut rahasia negara itu misalnya orang disersi, strategi. Pertahanan, intelijen itu rahasia negara. Kalau anggaran itu dibuka ke publik karena itu tanggung jawab ke publik bukan ngajak ngomong berdua bicara data. Yang satu udah bicara data ini datanya, lalu dia nanti kita ngomong berdua, nggak boleh dong. Ini debat harus ke publik. Jelaskan juga itu salahnya data di sini saya punya gitu. Kalau ngajak ngomong berdua namanya itu rembukan. Intelijen, strategi militer itu menang rahasia negara. Saya kok banyak setuju dengan Pak Ganjar ya. Ya, saya juga setuju. Kalau benar masuk akal, saya setuju. Kalau ngomong ya omon kumaha. Ya, jadi leadership apakah negara, apakah perorangan, tapi terutama juga negara harus dengan contoh ingarso sung tulodo. Kita mau mimpin, kita mau bawa agenda, kita mau cerita itu cerita, omon, ya. Tak bisa. Kenapa negara-negara selatan sekarang melihat ke Indonesia? Karena kita berhasil membangun ekonomi kita. Jadi tidak hanya omon. Jadi ikut-ikutan gua. Kerjanya omon saja. Nangis debat capres, mau ada debat. Parah ini. Lu jangan mau di framing. Namanya debat capres bahas tentang keamanan pertahanan negara. Yang nggak usah bahas itu kalau itu rahasia. KPU sono lu salahin. Gue bukan pendukung Anies, gue bukan pendukung Prabowo, gue bukan pendukung Ganjar. Orang gila semuanya. Jangan mau lu dipropaganda. Astaga anak muda lu pada nangis. Propaganda. Gue sangka lu nangisin lu salah sama orang tua lu ngelawan ibu lu nangisin orang kaya. Guys, coba lu lihat di YouTube ya. Lu akses semuanya bisa akses di YouTube. Pilpres perdebatan Joe Biden versus Donald Trump. Itu gila, coy. Keras itu. Parah, sengit banget. Bener-bener personal. Kalau gue lihat kemarin masih ada nalar logika lah. Gua dulu gue dulu sebagai aktivis kampus, hal perdebatan kayak gitu biasa banget.
Ya Tuhan, gue sangka lu nangis-nangisin lu ngelawan orang tua. Lu nangisin orang kaya, lu nangisin calon presiden. Ya Allah, ya anak muda pikir pakai otak dan lebih visioner. Ya, ini debat pilpres yang memang seharusnya kayak gitu. Apa kabar lu kemarin 2014, 2000 berapa tahu tuh yang waktu Jokowi Prabowo, Jokowi dibilang pelangak pelongo, lu ada nangis-nangis kayak gini? Aduh, ya pikir pakai otak. Anak muda harus lebih smart, jangan mau di framing. Prabowo mikir Indonesia, mereka hanya menjelek-jelekkan Pak Prabowo. Yang ngejelekin Prabowo di belakang salah satunya Gus Miftah juga. Ada kan? rekam jejaknya. Ada loh jejak digitalnya, ada loh rekamannya. Udah minta maaf belum Gus Miftah ke Prabowo? Minta maaf dong ya, karena pernah ngomongin Prabowo di belakang. Itu baru pemuka agama yang baik, mau mengakui kesalahannya ya. Nah, Nyai sih memaklumi ya, sekarang Gus Miftah ini jadi berpolitik membela Prabowo, memuji-muji Prabowo ya, tapi menjadi sesuatu yang tidak baik di mata masyarakat karena terkesan pelin-pelan ya, terkesan pelin-pelan. Yang tadinya ngejelek-jelekin sekarang bela-bela, apa karena udah ada yang cair gitu ya. Tapi itu hak politiknya Gus Miftah. Kalau saran Nyai sebagai pemuka agama sebaiknya tidak berpolitik, netral aja dulu, Gus ya, netral. Dulu bela Ganjar loh dulu. Sekarang enggak. Ini tim pemenangan Prabowo Gibran termasuk Muhammad Kodari ini. Kemarin kan masih cengenges penuh percaya diri dengan menjelek-jelekan Pak Ganjar, PDIP. Lah setelah debat yang ketiga, Prabowo itu nyungsep suaranya, lemes. Ini orangnya. Pura-pura lemes. Kalau ngomong seolah-olah ini dua paslon ini menyerang. Pak Prabowo itu menguasai materi karena beliau sebenarnya orang-orang ini sudah tahu dari awal bahwa pemenangnya adalah Ganjar Pranowo. Dan nanti untuk partai juaranya tetap PDIP, bukan Gerindra. Lah orang-orang ini cuma pura-pura aja, pura-pura bahagia biar bisa mempengaruhi pola pikir rakyat Indonesia. Tapi enggak bisa. Mana ternyata bapak berdua nggak punya capability untuk. Kalau kalah dalam debat itu ya akui kalah lah. Nggak usah belibet kemana-mana. Sebagai Menteri Pertahanan selama 5 tahun dan juga mantan tentara, harusnya anggaran APBN 700 triliun yang mengalir dari APBN ke Menteri Pertahanan harusnya udah di luar kepala dong. Kan itu anggaran loh, uang rakyat loh itu. Jadi perlu dipertanyakan tuh kinerjanya Menteri Pertahanan tuh gimana. Ditanya anggaran nggak tahu. Aku tuh sebenarnya kasihan sama pendukung-pendukungnya Prabowo ini. Loh, mereka kenapa kasihan? harus mencari jalan lain untuk menutupi kebodohan capresnya. Kalau kalah ya kalah, ngaku aja kalah, nggak usah ngeles, jual-jual kesedihan, seolah orang yang paling tersakiti dizolimi. Ini namanya kompetisi. Giliran Prabowo mengolok-olok Pak Ganjar, mengolok Pak Anies, santai aja tuh, nggak ada kita belah tim kasihan-kasihan, jual kesedihan. Pak Ganjar aja bukan Menteri Pertahanan, tapi dia punya data, udah diringkas lagi datanya, yang lebih menguasai data daripada Pak Prabowo sendiri sebagai Menteri Pertahanan. Perlu dipertanyakan kan sebenarnya apa sih prestasi dari Prabowo. Orang perusahaannya mandek selama 20 tahun karena nggak berkuasa kok. Itu 700 triliun disuruh Prabowo mengolah, ya nggak tahu lah duitnya kemana. Tapi ketika pejabat yang ditanya tentang anggaran tapi larinya blunder, nggak tahu gimana jawabnya, itu biasanya uangnya itu dikirim. Kita ambil contoh aja itu pertahanan laut, yang mana Rohingya yang pakai kapal kayu bisa tembus ke Indonesia. Jadi kerjaan tentara yang di laut itu ngapain? Menhan, Menteri Pertahanan loh sampean tuh. Kemarin ya sebelum debat 02, oke gas, nambah 2 tuh orang gas. Setelah debat, ku menangis, mengharapkan. Oi, ini kita ajang untuk memilih presiden yang tangguh, bukan ajang memilih presiden yang baperan. Kemarin Pak Ganjar kalian tertawakan dengan hebat.
Masa Prabowo Masalah dibuka apa? saja Pupuk. pendukungan udah. Lu pada ada nggak sih yang sama kayak gua? Udah dekat pemilu, tapi masih nggak tertarik untuk dukung siapa. Tapi setelah gue nonton debat capres kemarin, mungkin gue bakal mendegradasi Pak Anies dari opsi gue. Gue nggak bakal melihat dari sisi Pak Anies nggak punya etika lah, nggak tahu diri lah, nggak tahu balas budi lah. Namanya politikus, apalagi brandingnya sebagai oposisi. Jelas permainan seperti itu yang harus dilancarkan. Tapi gue lihat, gue denger, gue perhatiin, kayaknya emang bener deh Pak Anies cuma bisa omon-omon. Simpelnya gini, dia pinter secara akademikal, tapi nggak bisa kerja lapangan. Paham gak sih lu? Dia tuh tipikal academical wise, bukan streetwise. Jadi gue malah parno kalau doi yang jadi presiden. Ini mimpin Indonesia bro, negara besar dan juga negara seksi. Inceran ini buat negara asing kalau kita punya pemimpin yang gak berani. Ini gue menilai bener-bener objektif ya. Karena buat lu pada yang udah ikutin akun gue, lu tahu sendiri kan gue netralnya kayak apa. Jadi ya mungkin gitu aja sih Bor. Intinya per hari ini pilihan capres dari PSS sisa 2 aja nih. Kalau nggak Pak Ganjar ya Pak Prabowo. Cuman gue masih pantau sampai akhir. Kalau lu gimana? Coba lu komen dan jangan lupa follow. Anies di downgrade. Kita dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau Mbah Kiai Halwani Nawawi. Kenapa memilih Ganjar? Kenapa mendukung Ganjar? Lalu nanti kita analisa. Kita simak dulu. Lho napa kok kula dukung Pak Ganjar niki? Nyonto Bung Karno. Bung Karno ki mbiyen dadi presiden pertama, wakile niku putra kiai. Ngoten. Santri malah putra Torekoh sinten Bapak Hatta. Pak Muhammad Hatta niku ramane asmane Ustaz Haji Jamil, guru Torekoh Naksabandia Kholidiyah saking kampung Batu Hampar Payakumbuh Sumatera Barat. Pak Ganjar yang golek wakil santri sinten Pak Mahfud, Profesor Dr. MD Mahfud MD. Nggih mboten niku santri. Dadi pas niku. Mudeng mboten niku. Udeng. Nah, itu. Saya sangat setuju apa yang beliau dawuhkan, apa yang beliau ngendiko, apa yang beliau nyatakan, bahwa penting memang untuk mendukung pasangan Ganjar Mahfud, karena memang di pasangan inilah paket lengkap nasionalis dan santri. Ini meneruskan tradisi yang dilakukan oleh Bung Karno, Dwi Tunggal Bung Karno Hatta, yang juga tradisi pakem politik yang sudah dilakukan oleh Bu Mega. Bu Mega, pakem politiknya itu selalu menduetkan nasionalis dan Islam, Islam dan nasionalis. Seperti misalkan yang sekarang ini, Pak Jokowi dengan Pak Kiai Ma'ruf Amin. Juga sebelumnya misalkan waktu Bu Mega masih dicalonkan, terlepas bahwa tidak memenangi pertarungan politik, tetapi berpasangan juga dengan Kiai Haji Hashim Muzadi. Nah, misalkan seperti itu. Nah, saat menjabat sebagai presiden, beliau juga wakilnya begitu senang dengan Hamzahas, Pak Hamzahas, yang juga dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, dari tokoh Islam. Nah, pakem politik Megawati, pakem politik Ibu Megawati yang meneruskan tradisi dari pakem politiknya Bung Karno, menduetkan Islam dan nasionalis, ini sangat penting. Maka apa yang sudah disampaikan oleh Mbah Halwani ini penting untuk menjadi pertimbangan rakyat Indonesia untuk memberikan dukungan pada siapa kepemimpinan Indonesia ke depan. Dan kalau mau ikut Mbah Halwani, seperti saya,
ya mendukung Pak Ganjar dan Prof Mahfud. Oke, terima kasih. Oke. Sekarang udah berubah ya, 3 lantai nih ya. Kemana nih Pak Ganjar ini? Oh, di kos-kosan lama di Jakarta. Nomor 3, emang tahu? Iya dong, tahu nomor 3 ya. Itu siapa yang pasang itu? Iya Bapak ya. Napak tilas dulu ketika ngekos Pak Ganjar ya. Ini ibu ini yang ini nih Pak. Dulu mah masih kayu ya. Triplek. Masih kayu dulu. Nih Mas Ganjar ingetnya sama Mbak Iis sama Angkar tuh. Mbak Iis dulu yang masak yang masak. Oh iya. Barangnya di sini. Napak tilas dulu ketika Pak Ganjar ngekos di Jakarta. Iya. Oh, ini jadi warung juga sekarang. Adiknya. Hah? Adiknya Pak Butar. Kelas berapa? Oh, TK. TK mana? TK. Ya. Mana yang udah dulu? Asli. Gantian. Pencucinya Angkar. Tuan di sini saya yang nyuciin Angkar. Anaknya Angkar? Itu udah jenggotan. Oh iya. Panwaslu. Diikuti Panwaslu juga. Kenapa? Ya, ada kegiatan. Oke, pas saya di sini. Enggak, kita nggak ada kegiatan. Ibu-ibu, emang kita kampanye di sini? Diikuti Panwaslu. Emang saya mau kegiatan Panwaslu di sini. kelurahan. Halo, Panwas. Tanya dulu Bapak ngapain. Oh, rasain tuh ya. Oh, Dibela penduduk sekitar. Harus wajib saya sebagai petugas harus melaksanakan tugas. Jadi konfirmasi. terima kasih ya. Oke, saya konfirmasi kan tahu ibu juga saya orang sini tahu kan. Jadi konfirmasi. Makasih ya. Ya, makasih. Diikuti Panwaslu loh Pak Ganjar. Padahal mau ini napak tilas ke kos-kosnya dulu di Jakarta. Diikuti Panwaslu. Untung dibela oleh penduduk sekitar di situ. Ya, jadi kalau saya pikir itu urusan pertahanan negara kemarin tuh kalau saya pantau, saya lihat itu bukan masalah rahasia, karena yang dibuka adalah anggaran dan bukan yang ditanyakan itu strategi militer, intelijen, itu bukan anggaran yang ditanyakan, karena anggaran itu harus terbuka ya. Jadi anggaran itu nggak bisa, apalagi anggaran negara. Rakyat juga boleh dong tahu. Tapi kalau masalah strategi intelijen, pengamanan, bagaimana arah pengamanan negara kita itu sangat-sangat rahasia, dan saya setuju. Tapi kalau ada pelaporan gitu, wah, konteksnya apa ya kok dilaporkan gitu? Seharusnya memang Pak Prabowo itu harus siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh panelis, dan harus siap menjawab dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, bukan malah menghindar dan mereka menginginkan untuk duduk empat mata membicarakan secara khusus gitu. Yang namanya debat ya harus diselesaikan dengan di situ, begitu loh. Nah, di situ kita bisa mengetahui kapasitas dan kapabilitas seseorang untuk menjawab sebuah pertanyaan gitu. Jangan dibawa arahnya kemana-mana. Kalah dalam debat pada akhirnya di framing mukanya yang memelas, kayak nangis gitu, di framing akhirnya rame di media sosial, dikasihani untuk mencari simpati. Jangan gitu dong guys. Aduh. Jadi ini seperti yang dikatakan oleh netizen tadi,
lagi memantau dua capres ini. Ada yang bingung menentukan pilihan, tetapi mereka mendowngrade, menghilangkan Pak Aniesnya. Karena yang dipantau hanya Pak Ganjar dan Pak Prabowo. Menurut mereka yang lebih pantas itu ya dua orang ini, Pak Ganjar dan Prabowo. Itu menurut mereka, menurut netizen tadi ya teman-teman ya, menghilangkan Pak Anies, kemudian memantau dua orang capres, Pak Ganjar dengan Pak Prabowo. Jadi teman-teman harus kita lihat sekali lagi, saya selalu mengulang-ulang, presiden itu dilihatnya itu rekam jejaknya, historisnya ke belakang apa gitu ya, jangan hanya sekedar simpati apa gitu. Kalau kalian menanyakan prestasi, ya prestasinya apa gitu, terus prestasi buat negara apa gitu, jangan milih itu pakai emosional ya, jangan emosional milih presiden, karena presiden itu 5 tahun yang akan datang yang dimana tanggung jawab terbeban di pundak presiden tersebut. Jadi teman-teman, ini masih belum selesai, artinya masih ada satu bulan lagi untuk menentukan sebuah pilihan calon presiden, yaitu 14 Februari 2024. Kalian jangan ikut-ikutan deh, kalian harus melihat rekam jejaknya deh. Saya tahu kalian semua pemilih yang pinter, yang cerdas, yang pandai, jadi nggak mudah untuk diarahkan kemana-mana. Kalian juga punya visi, misinya juga bisa dilihat dari para capres tersebut ya. Baik, tunggu aja 14 Februari nanti. Salam waras, salam cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.